Asumsi menurut bahasa berarti dugaan yang diterima sebagai dasar atau landasan berpikir karena dianggap benar. Asumsi menurut istilah adalah dugaan atau anggapan sementara yang belum terbukti kebenarannya dan memerlukan pembuktian secara langsung. Asumsi mengindikasikan kesimpulan awal namun belum final. Biasanya suatu asumsi muncul karena telah ada realita kasus-kasus yang sebelumnya pernah ada. Misalnya ada sebuah asumsi jika terjadi suatu krisis ekonomi, maka harga suatu produk akan naik. Selanjutnya, kata rasionalitas berasal dari kata rasional yang berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis, atau menurut pikiran yang sehat atau masuk akal. Kata rasionalitas merepresentasikan suatu hal yang dianggap masuk akal menurut pikiran dengan pertimbangan yang logis. Asumsi rasionalitas merupakan asasi mendasar dari perilaku perbuatan seseorang. Rasional dapat mempunyai dua makna. Pertama, makna perilaku dengan memakai metode, dan kedua, makna perilaku yang akan mendapatkan hasil. Konsep rasionalitas dalam ekonomi konvensional telah mengakar kuat sejak masa neoklasik. Menurut Bentham, tindakan rasional manusia adalah pemuasan diri untuk memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit, bukan semata-mata sebagai cara pemenuhan motif ekonomi manusia dalam pasar. Dalam teori rasionalitas, ekonomi konvensional menyampaikan bagaimana agar produk di pasar terjadi keseimbangan kemudian memperoleh customer sebanyak mungkin, bahkan kalau bisa konsumen memiliki sifat konsumtif. Jadi, asumsi rasionalitas membahas sisi-sisi rasional yang mempengaruhi dalam perilaku berekonomi. Ada dua sisi dalam asumsi rasionalitas. Pertama, sisi subjektif, yaitu sisi di mana pelaku ekonomi tersebut memikirkan hal-hal yang harus diperoleh, seperti sekian jumlah produk, yaitu sekian keuntungan. Yang kedua, sisi objektif, yaitu sisi di mana pelaku ekonomi melihat kenyataan yang terjadi apa adanya tanpa memikirkan hal-hal yang diperoleh. Dalam ekonomi mikro konvensional, sisi subjektif lebih terlihat nyata. Ini terlihat dari fenomena sebuah investasi dengan melalui skema bunga. Ekonomi mikro Islam memandang asumsi rasionalitas akan lebih dekat kepada sisi objektif. Karena sebab dalam segala hal termasuk berekonomi, ini diajarkan oleh Islam, seperti larangan memakan barang haram, cara-cara bermuamalah dengan benar, dan mengonsumsi berlebihan, sehingga menimbulkan kemubasiran. Dalam asumsi rasionalitas Islam, dalam membeli sebuah produk harus memiliki alasan jelas mengapa dan untuk apa membeli sebuah produk, apa saja manfaat positifnya, bahkan sejauh mana maslahatnya. B. Rasionalitas perspektif Islam. Untuk mewujudkan kesejahteraan falah, maka kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk rasional Islam. Secara umum dibangun atas dasar aksioma-aksioma yang derivasikan dari agama Islam. Pertama, setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan maslahah, yang dimana bagian satu ini terbagi kepada dua, yaitu A. Maslahah yang lebih banyak lebih disukai daripada yang sedikit. B. Maslahah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu. Kedua, setiap pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubasiran. Ketiga, setiap pelaku ekonomi berusaha meminimumkan risiko, baik risiko yang bernilai maupun risiko yang tidak bernilai. Keempat, setiap pelaku ekonomi selalu dihadapkan pada situasi ketidakpastian. Yang kelima, setiap pelaku ekonomi berusaha melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan risiko. Bagian terakhir ini terbagi pada tiga, yaitu A. Adanya kehidupan setelah mati. B. Kehidupan akhirat merupakan pembalasan atas kehidupan dunia. C. Sumber informasi yang paling sempurna hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Materi selanjutnya yaitu bagian C, keinginan atau want versus kebutuhan atau need. Keinginan adalah perasaan ingin memiliki sesuatu tanpa memikirkan sisi mendesak atau tidak, butuh atau tidak, baik segera maupun di waktu yang akan datang. Keinginan juga diartikan sebagai hasrat seseorang yang jika tidak dipenuhi tidak akan mempengaruhi keberlangsungan hidupnya. Sedangkan kebutuhan adalah segala keperluan dasar manusia untuk kehidupannya ataupun sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Dari pengertian keduanya, maka dapat kita simpulkan bahwa kebutuhan lebih penting daripada keinginan. Mengapa demikian? Karena kebutuhan tidak bisa ditunda-tunda. Apabila ditunda, dapat mempengaruhi keberlangsungan hidup. Sedangkan keinginan tidak terlalu penting dan mempunyai waktu untuk menundanya. Contoh sederhananya dalam menggambarkan perbedaan keinginan dan kebutuhan yaitu
dalam konsumsi manusia pada air untuk menghilangkan dahaga, di mana kebutuhan seseorang untuk menghilangkan dahaga mungkin akan cukup dengan segelas air putih. Tetapi, seseorang dengan kemampuan dan keinginannya dapat saja memenuhi kebutuhan dengan segelas yang lebih mahal daripada air putih, contohnya seperti jus, dan lebih memuaskan keinginannya. Selanjutnya bagian D, yaitu self-interest versus present rationality. Rasionalitas berkepentingan pribadi atau self-interest, yaitu setiap individu mengejar banyak tujuan, bukan hanya untuk memperbanyak kekayaan yang bersifat moneter saja, akan tetapi juga mencakup tujuan-tujuan yang berhubungan dengan prestis, persahabatan, cinta, kekuasaan, menolong sesama, menciptakan karya seni, dan sebagainya. Selanjutnya, present rationality. Maknanya yaitu individu menyesuaikan dengan keadaan-keadaan tertentu atau manusia menyesuaikan preferensinya dengan sejumlah aksioma dan menyesuaikan dirinya dengan aksioma-aksioma ini tanpa harus menjadi self-interest.